Ini berkaitan dengan, budgeting gitu kan ya. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan, budgeting itu kan berarti berkaitan dengan strategi kita di era new normal ini gitu. Jadi kita harus mensimulasikan jumlah klien kita yang, jadi tadi kan kita ada identifikasi nih, ya identifikasi Mhm. masalah dan Mhm. peraturan yang muncul di era new normal ini, Iya. ya. Identifikasi itu berdasarkan dari apa yang diinginkan klien dan juga Mhm. apa yang rela dikorbankan oleh klien. Nah, Iya. kita harus mencari titik temunya itu, ya Mhm. antara apa yang diinginkan dan apa yang ingin direlakan oleh kliennya. Ya, dari sana kita baru membuat costingnya, ya, Oke. budgetingnya berdasarkan dari strategi itu yang bisa diterima oleh klien dan juga vendor kayak gitu. Nah, dengan kita membuat costing atau budgeting dari strategi di atas, kita simulasikan tuh. Kita Iya. simulasikan misalnya alternatif A, B, C itu lebih menyasar ke uh, yang mana yang paling menghasilkan kayak gitu. Mhm. Nah dari Mhm. sanalah baru ketahuan target pasarnya kita. Nah target Oke. pasarnya itu kan nanti kan berbeda-beda juga ya. Pasar yang kalangan yang atas membutuhkan pasti berbeda dengan kalangan yang menengah misalnya kayak gitu. Benar. Jadi kalau saya sebutkan ya basicnya tuh ya normal seperti biasa ya budgeting ya, Mhm. maksudnya Mhm. apa aja sih hal-hal yang dalam mempersiapkan pesta pernikahan itu harus kita lakukan ya, maksudnya mulai dari sewa venue-nya, terus juga sewa Oke. vendor-vendornya, hampir sama sih nggak ada yang berubah dari Persentasenya era Mas sekarang Viksan dengan era berapa yang sih kemarin itu nggak dari ada yang berubah. venue, kemudian, pos-pos biaya yang lainnya tuh berapa persen sih misalnya mungkin lebih besar di catering atau lebih besar di venue gitu, Mas Viksan? Kalau kita Mhm. bicara sekarang yang real sekarang ya, yang hanya 30 orang ya, ya itu rata-rata hampir sama gitu. Kalau kemarin kita bicara wedding yang 2.000, 3.000-an, oke tersedot ke venue dan venue khusus atau makanan gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, hampir rata jadinya. Oke. Oke, Mas, tadi kita udah bicara Karena soal memang jumlah orangnya budgeting. sedikit gitu. Iya, iya. Kita tadi sudah bicara soal budgeting. Kalau kita bicara potensi pendapatannya seperti apa, Mas Biksan? Sekali dapat Ya, project satu kali wedding gitu, atau mungkin kita bicara per bulannya, berapa klien sih sebenarnya yang bisa didapatkan dan margin keuntungannya? Karena kan kita bisnis juga nih. Kira-kira seberapa menggiurkan sih wedding organizer ini, Mas Biksan? nah ini yang saya ingin tekankan ya kepada Mhm. rekan-rekan yang ingin berkecimpung di dunia wedding organizer, itu pelan-pelan aja kayak gitu. Jangan menyasar ini apa kelas kakap langsung tapi cuma sekali gitu. Oke. Pelan-pelan aja karena ini apa kalian harus memperkuat fondasi kalian gitu ya. Fondasi itu maksudnya networking kalian, skillnya kalian, kepercayaannya kalian kayak gitu. Iya. Nah itu kan kalian dapat dari pengalaman-pengalaman kalian menghandle wedding kayak gitu. Jadi jangan Mhm. sampai kalian hanya dapat nih satu klien terus langsung ngambil untung segede-gedenya kayak gitu. Nanti kan klien itu kan melakukan perbandingan kan setelahnya dia bilang, ini kok jadi gede banget kayak gitu. Padahal di tempat lain enggak gitu. Akhirnya kan orang tidak percaya sama kita gitu. Akhirnya nanti orang nggak pakai kita lagi. Gitu. Jadi jangan tergiur untuk mendapatkan laba yang besar secara cepat kayak gitu. Iya. Pelan-pelan aja. Karena dengan pelan-pelan itu nanti kita juga akan dilatih kemampuan kita, kesabaran Mhm. kita, skill-skill kita tuh akan Iya. semakin terasah kayak gitu.